Sobat Finansialku, ketupat episode sebelumnya kita lagi ngobrolin gimana sih caranya biar keuangan kita tetap fitri setelah lebaran. Wow, dan di akhirnya kita ngobrolin gimana sih caranya melunasi utang kalau kita udah terlanjur utang. Gimana? Penasaran kan? Langsung aja yuk kita tanyain sama Mas Jody dan Mas Juan selaku CFP dari Finansialku. Wah, kalau udah terlanjur berhutang ya sebaiknya gimana caranya kita harus lunasi ya, dan beberapa stepnya kalau aku sendiri ya, itu biasanya kita pilih nih yang mungkin awal itu bunganya terlalu tinggi, terlalu besar, atau mungkin pokoknya yang malahan lebih besar jumlah hutangnya. Nah, tapi balik lagi ini sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Ada juga yang mungkin punya hutang kecil-kecil tapi di banyak tempat. Nah, kalau seperti itu saran saya biasanya kita lunasin dulu nih dari yang paling tinggi bunganya tadi ya, paling tinggi bunganya, kemudian kalau bisa jangan terlalu banyak utangnya, jadi dilunasin satu persatu, bahkan sampai kita bisa saja jual aset yang cukup liquid saat itu, yang mungkin kita punya, entah itu emas atau perhiasan dan lain sebagainya, untuk bisa mengurangi porsi hutang ini. Karena sebenarnya untuk hutang sendiri kan kita sudah mengenal porsi ya, Mas Juan juga mungkin sudah mengetahui, paling enggak ya jangan sampai lebih dari sepertiga dari cash flow bulanan. Jadi kalau misalkan saat ini saya punya hutang, itu kalau saya saat ini pribadi punya KPR juga, KPR yang masih jalan, ini saya tidak bisa menambah porsi hutang lainnya nih selama KPR ini belum lunas, karena kalau saya tambah maka ini otomatis akan mengganggu cash flow saya karena sudah sekitar 30% ya dari pemasukan bulanan. Nah, inilah untuk teman-teman Sobat Finansialku dimanapun berada, kalau tadi belum sempat berhutang, jangan berhutang terlebih dahulu ya, karena selalu kita tekankan bahwa kalau punya tujuan keuangan, lebih baik kita tabung, kemudian kita bisa menentukan investasi kita menggunakan instrumen apa, sesuai dengan jangka waktu pemenuhan dan profil resiko. Nah, dari Mas Juan bagaimana? Apakah ada tips untuk bisa melunasi nih hutang-hutang, apalagi setelah lebaran kayak tadi ya, apakah harus jual-jual barang atau bagaimana Mas Juan? Ya, kalau hutang itu tips yang paling ampuh dan paling jitu untuk melunasinya adalah dibayar. Itu tips paling jitu, udah nggak ada ini lagi. Cuman masalahnya adalah bayarnya pakai apa, benar nggak sih? Bayarnya mau pakai apa, mau seperti apa kan gitu. Nah, sebenarnya kalau saya selalu inget yang namanya pesan guru. Waktu dulu SD kecil, itu saya selalu inget pesan guru. Kalau ngerjain soal ujian, kerjain yang mudah-mudah dulu. Sama seperti hutang nih. Saya selalu melihat adalah yang mana yang paling mudah untuk saya lunasi secepatnya. Yang mana yang paling mudah secara cicilan, secara mungkin bunga, secara prosesnya, syarat dan ketentuan yang paling mudah untuk saya lunasi terlebih dahulu. Karena setiap hutang itu kan punya syarat dan ketentuan masing-masing. Contoh misalkan ada yang hutang itu syarat ketentuannya itu nggak, kalau kita lunasin di awal akan dapat penalti misalkan. Ada kan yang seperti itu. Nah, itu kan berarti akan memberatkan. Kecuali kalau penaltinya itu tidak membuat, atau mungkin kita sudah antisipasi dengan mempersiapkan dana penaltinya, itu nggak masalah. Jadi yang paling penting adalah kita lihat nih yang mana yang paling mudah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sudah melihat yang paling mudah, itu ada efek psikologis bahwa kita bisa dapat reward. Maksudnya reward tuh dalam arti efek psikologisnya tuh kayak, wah ini kita bisa menang nih satu, naik level gitu kan. Kalau kayak main games gitu ya, naik level ke level yang selanjutnya, itu akan lebih mudah lagi untuk kita, dan confidence untuk kita lebih percaya diri bahwa selanjutnya kita bisa lunasi hutang. Terus selanjutnya yang kedua adalah kalau ada tambahan uang, contoh misalkan kita sambil bekerja sambilan atau mungkin kita sambil jualan, berbisnis dan lain-lain, fokuskan untuk bayar hutang terlebih dahulu, jangan untuk konsumtif. Jadi bisa jadi contoh misalkan kita pada saat itu sambil berhutang, kan kita udah bingung, akhirnya kita ngambil kerjaan tambahan. Kerjaan tambahan tuh banyak ya, mungkin bisa jadi TikTokers ya, sekarang kan TikTokers kan bisa dibayar. Nah, selanjutnya habis itu kita uangnya tersebut kita alokasikan untuk menambahkan cicilannya. Contoh misalkan kalau cicilannya ada kartu kredit, yang biasa kita bayar minimum, kita tambahin aja nih untuk lebih dari minimum sehingga lebih cepat lagi selesainya.
Jadi selain menjual aset, kita juga bisa menambahkan atau membuka keran baru untuk dari income kita. Gitu sih Bro Jody kalau saya sih. Oke Mas, kalau misalnya nih sekarang aku punya utang dan aku masih bingung gimana cara ngelunasin utangnya, aku bisa nggak sih ngobrol langsung sama Mas Juan dan Mas Jody ini? Ya bisa banget dong Minku. Jadi kepada sobat-sobat finansialku yang mau berbicara, berdiskusi tentang masalah keuangan atau mungkin sebenarnya nggak bermasalah tapi bingung mau berinvestasi di mana, bisa kok dengan konsultasi kita ngobrol-ngobrol dulu dengan kita, saya Juan atau Bro Jody di sini untuk kita mengetahui secara awal dulu, diagnosa awal, kira-kira kesehatan uang kamu seperti apa. Karena yang namanya berkonsultasi terutama adalah keuangan seperti konsultasi ke dokter. Kita harus ngobrol dulu, kita harus tahu dulu kondisi kamu, kita harus tahu dulu apa yang kamu rasakan, dan juga macam-macamnya sehingga kita bisa memberikan obat yang tepat buat kamu. Nah, jadi kalau mau ngobrol sama kita, sobat-sobat finansialku bisa aja langsung ke linknya bit.ly /FCU huruf besar semua 20 dalam bentuk angka dan menit. Nah, mungkin bisa dilihat nih di bawah sini ya. Nanti biar Minku yang akan edit nih di sini, di bawah sini ada. Kamu tinggal langsung aja klik langsung di situ atau mungkin langsung diketik, dan itu kamu bisa langsung tentukan jadwalnya, mau kapan kamu bisanya, dan kita bisa berkonsultasi dulu nih secara gratis. Ya, kita berikan gratis kepada kamu ya untuk berkonsultasi mengetahui diagnosa di awal. Jadi buat kamu nih yang pengen bebas dari utang, langsung aja konsultasikan keuangan kamu, bikin rencana keuangan kamu di aplikasi Finansialku dan langsung aja konsultasikan dengan Mas Jody dan juga Mas Juan yang bakalan bisa nuntun kamu keluar dari jeratan-jeratan utang. Oke, kalau gitu sekian aja dari Minku dan juga dari kami Double J. Saya Jody. Saya Juan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.